Kalian tahu nggak, soal seperti ini, dan ini merupakan soal-soal langganan pada UTBK SNBT dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Seperti apa pembahasannya? Yuk simak video ini hingga akhir dan siapkan alat tulis kalian. Oke, sekarang kita akan lihat pada soal yang nomor 1 tadi ya. Nah, di sini soalnya kita diberikan sebuah sekumpulan data yang disajikan sebagai berikut. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 10, 12, dan 14. Nah, berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, teman-teman, caranya itu gampang banget ya. Caranya adalah kita harus memperhatikan dengan seksama pernyataan-pernyataan yang diberikan. Kita lihat ya, pernyataan yang satu, rata-rata, median, dan modus. Kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Nah, 3 suku awal ya. Yang pernyataan 2, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Yang ketiga, modus kumpulan data kurang dari mediannya. Yang 4, median kumpulan data kurang dari jangkauannya. Nah, jadi terlihat ya. Jadi kita perlu cari tahu ada 4 hal setidaknya yang perlu kita tahu ya. Yang pertama itu adalah rata-rata atau X-bar. Nah, yang kedua yang perlu kita tahu adalah median. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita tahu adalah modus. Oke. Dan yang terakhir yang perlu kita tahu adalah jangkauan. Nah, pertama untuk X-bar ya. Nah, X-bar itu atau rata-rata itu rumusannya adalah total jumlahan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi sigma XI dibagi dengan N. Nah, sigma XI itu adalah jumlahan seluruh data ya. Jadi 2, kita tambah dia dengan 2, tambah 2 lagi, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 10, tambah 12, tambah 14. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kan hasilnya adalah 45 ya. Nah, jadi ada 45. Nah, N-nya itu adalah banyaknya data. Jadi 1, ini, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data. Oleh karena itu, rata-ratanya adalah 45 bagi 9, itu hasilnya adalah ya 6 ya. Oke, gitu ya. Jadi ketemu tuh, rata-ratanya adalah 6. Nah, sekarang mediannya. Median itu kita akan dapatkan dari, perlu mencari tahu X mediannya. Nah, karena ini jumlah datanya ada 9, artinya ganjil kan? Karena dia ganjil, maka kita dapatkan letak nilai mediannya itu ada pada datum ke N plus 1 per 2. Nah, karena dia ganjil ya. Nah, sehingga ini kita bisa cari tahu N-nya di 9 ya, betul. 9 ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah datum yang ke-5. Nah, datum yang ke-5 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inilah yang disebut dengan median. Jadi mediannya itu sama dengan 4 ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke. Nilai yang paling sering muncul di sini jelas 2 dong. Ya kan? 2 itu munculnya 3 kali. Sedangkan yang lain masing-masing sekali gitu. Jadi modusnya 2 ya. Kemudian jangkauan. Nah, jangkauan itu rumusnya adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nah, jadi X maksimum itu artinya datum yang paling tinggi besarnya dan dikurangi dengan datum yang paling kecil. Nah, jadi di sini tuh datum yang paling besar ada 14, kemudian datum yang paling kecil adalah 2. Oleh karena itu kita X max-nya adalah 14, X min-nya adalah 2. 14 kurangi 2, 12. Nah, sekarang semuanya udah kita dapatkan. Jadi kita bisa cek. Yang nomor 1, rata-rata, median, dan modus kumpulan data merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika. Berarti kita tulis rata-ratanya 6, mediannya
4. Kemudian modusnya 2. Apakah ini merupakan 3 suku awal dari suatu barisan aritmatika? Yes, of course. Ini adalah 3 suku awal dari barisan aritmatika. Kok tahu? Ya, tahulah. Ya kan, 6 kurangi 4 kan, 6 ke 4 itu kan selisihnya 2 atau bedanya minus 2 ya. Kemudian 4 ke 2 juga selisihnya minus 2. Jadi jelas ya, dia merupakan barisan aritmatika. Gitu. Nah, sekarang berarti pernyataan 1 benar ya. Kemudian pernyataan 2, rata-rata kumpulan data merupakan bilangan prima. Rata-rata di berapa? 6. 6 ini bukan prima ya. Jadi dia genap ya. Oke. Jadi pernyataan nomor 2 salah. Oke, sekarang kita lihat pernyataan nomor 3. Modus kumpulan data kurang dari mediannya. Modusnya berapa? 2. Kemudian mediannya 4. Kurang atau lebih dari 4 si modus? Kurang. Jadi benar. Oke. Maka pernyataan 3 benar. Dan yang terakhir yaitu pernyataan 4, median kumpulan data kurang dari jangkauannya. Mediannya 4, jangkauannya 12. Kurang apa gimana? Kurang ya. Oke, jadi pernyataan 4 juga benar. Oleh karena itu, berapa banyak pernyataan yang benar pada soal ini? Jelas jawabannya adalah 3. Jadi jawabannya adalah delta. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 tadi. Di sini kita diberikan sebuah soal yang berbunyi fungsi f dengan fx sama dengan 5k min x untuk suatu bilangan real k memiliki inverse yang memenuhi f inverse 3 plus k kuadrat sama dengan 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Jadi P-nya itu adalah K, Q-nya adalah 4. Nah, maka tentu saja teman-teman, soal ini tuh kita perlu cari tahu dulu si P-nya itu siapa ya, atau K-nya itu nilainya berapa gitu. Baru kita bisa bandingkan. Oke, di sini kita akan fokus pada inverse fungsi. Ya, atau ya. Jadi inverse dari suatu fungsi itu adalah sebetulnya kita tinggal apa ya namanya ya? Tinggal geser si f-nya aja. Misalkan nih ya, misalkan saya punya fungsi f kotak, misalkan ya f kotak sama dengan segitiga, maka f inverse-nya, nah maka f inverse segitiganya gitu ya. Oke, supaya terlihat penggeserannya saya tulis begini. Maka kotak akan sama dia dengan f inverse segitiga gitu. Nah, jadi kalau f inverse segitiga sama dengan kotak, maka f kotak sama dengan segitiga gitu ya. Tinggal geser f inverse-nya aja. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke soal begitu ya, maka saya bisa tuliskan f inverse 3 plus k kuadrat sama dengan 3 itu menjadi 3 plus k kuadrat sama dengan F3 gitu. Oke, paham ya? Nah, ini kita tandai dulu supaya teman-teman mengingatnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang F3 kita punya Fx kan ya, yaitu sama dengan 5k min x itu tadi. Nah, oleh karena itu saya punya 3 plus k kuadrat akan sama dengan mensubstitusikan 3 sekarang ke dalam x, dalam fx gitu ya. Karena kita akan mencari f3 ya. Maka ini menjadi 5k minus 3 gitu teman-teman. Nah, semuanya sekarang kita bawa ke sebelah kiri. Nah, saya tulis ulang, k kuadrat plus 3 minus 5k. Oke, minus 5k plus 3 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang saya bisa tuliskan lagi menjadi k kuadrat min 5k plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan fungsi kuadrat, teman-teman. Jadi, untuk mencari nilai k, maka ini kita bisa faktorkan. Oke. Nah, bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Persamaan fungsi kuadrat, ya kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, jadi ini kita faktorkan dan akan mendapatkan 3 min berapa ya jadinya?
Oke, 3 min 2 dikalikan dengan 3 min 3 gitu ya. Kenapa? Karena min 2 kali min 3 kan 6. Kalau dijumlahkan min 2 tambah min 3 itu kan negatif 5 ya. Oleh karena itu, maka sekarang K-nya itu sama dengan 2 atau K-nya sama dengan 3 gitu. Nah, sekarang kita dapatkan tuh K-nya sama dengan 2 atau K-nya yang sama dengan 3. Nah, kalau K sama dengan 2, kurang nggak dari Q? Kurang ya, kurang dari 4. Nah, K-nya kalau sama dengan 3, maka kurang nggak dari Q? Tetap kurang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa P kurang atau lebih kecil dari Q. Nah, kalau kita lihat opsinya, maka jelas jawabannya adalah si Bravo. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Gampang kan? Nah, soal ini sebetulnya gampang kalau misalkan teman-teman perbanyak latihan. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 3. Nah, soal ini merupakan soal bonus dan soal langganan yang sering banget keluar di UTBK SNBT 2 tahun terakhir ini ya. Nah, soalnya adalah soal flowchart. Nanti teman-teman akan mencari suatu nilai dengan berdasarkan pada flowchart yang diberikan. Nah, flowchartnya di sini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita bisa mulai, kemudian turun ke P, turun ke Y. Nah, apakah Y-nya ganjil? Kalau iya ke sini, kalau tidak ke sini, gitu ya. Dan sampai akhirnya nanti selesai Z-nya itu keluar berapa nilainya, gitu ya. Nah, untuk menuju ke algoritma ini kita mesti mencari atau mengetahui keterangan yang diberikan. Nah, ternyata keterangan yang diberikan di sini adalah FPB dari W, Y itu menyatakan faktor persekutuan terbesar dari W dan Y. Oke, itu FPB ya. Bilangan bulat positif K dan M dengan K kurang dari 10. Ingat, ini bilangan bulat positif, yaitu K dan M itu ya. Tapi K-nya itu harus kurang dari 10. Dan memenuhi kedua pernyataan berikut ini. Kalau inputnya P sama dengan 5, itu akan menghasilkan Z-nya sama dengan 20. Sedangkan kalau inputnya P sama dengan 2, hasilnya Z-nya sama dengan 7. Nah, yang ditanya apa? Nilai M. Nilai M ya. Nah, maka teman-teman, maka kita tahu Z itu kan di ujung ya, di ini. Di sini dia ya, di waktu selesai ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus tahu di mana M itu berada. Oh, ternyata ini M itu berada pada lajur sebelah kanan, yaitu tepatnya ada di persamaan ini. Oke? Nah, oleh karena itu teman-teman, pastikan bahwa Y yang kita hasilkan nanti itu tidak ganjil. Nah, gimana caranya? Ya udah, maka kita input, ingat Y itu kan P plus 5 ya. Maka P itu pilihannya 2 atau 5 kan? Kalau kita masukkan P sama dengan 2, Y-nya sama dengan 7. Oke, berarti dia nggak ke kanan. Berarti haruslah kita pilih P yang 5 gitu ya. Kalau kita masukkan P-nya 5, maka Y-nya itu akan sama dengan 5 plus 5 hasilnya 10. Karena dia bukan ganjil, maka kita larinya ke sini, gitu ya. Maka Z-nya sama dengan, ingat kalau Z-nya sama dengan 2 dikali P ya. P-nya itu 5 ditambah Y-nya 10. Maka 3 kali 10 sama per M. Maka Z sama dengan 10 ditambah 30 per M. Atau Z ini sama dengan 40 per M. Ingat, Z itu kalau inputnya 5, hasilnya adalah 20. Maka kita bisa tuliskan ini 20 sama dengan 40 per M. Dari sini nanti kita akan dapatkan M sama dengan 40 per 20. Gitu ya. M sama dengan 40 per 20 sama dengan 2. Gitu teman-teman. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, yang mana yang 2 pada opsi? Ya, tentu saja adalah opsi yang Bravo gitu. Nah, teman-teman, soal ini sangat gampang, sangat mudah. Cukup teman-teman teliti gitu ya, dan paham apa yang dimau oleh soalnya. Ya, kayak contohnya yang ini ya.
Nah, algoritmanya yang dimau adalah kita menemukan si M itu nilainya berapa. Nah, karena kita ingin menemukan M itu nilainya berapa, maka kita harus pandai-pandai memilih P-nya ya. Inputannya kita harus pandai-pandai, 2 atau 5 gitu. Nah, gitu teman-teman ya, supaya teman-teman tidak coba satu persatu gitu ya. Nah, oke, semoga teman-teman mampu menjawab soal-soal seperti ini pada UTBK tahun ini, dan saya yakin itu teman-teman pasti bisa untuk menjawab gitu ya. Kalau teman-teman perbanyak latihan, perbanyak lagi belajarnya, jangan bermalas-malasan, insya Allah akan jauh lebih mudah bagi teman-teman untuk menjawab soal-soal, apalagi sekedar untuk flowchart kayak gini gitu ya. Bahkan soal-soal yang lebih sulit saat ini, yang selama ini keluar pun, insya Allah teman-teman akan hajar habis gitu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika videonya, jika Anda menyukai videonya, dislike jika tidak menyukainya. Dan jangan lupa untuk di-share, barangkali video kita ini bermanfaat buat teman-teman kita di luar sana. Tetap semangat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.